Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimanakah cara cepat kita menggunakan teorema Pythagoras di dalam menghitung jarak bangun ruang, baik jarak titik terhadap titik, titik terhadap garis, maupun titik terhadap bidang. Saya akan mengulang teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi, andaikan kita punya segitiga ABC, siku di C. Maka, di dalam segitiga ini, di depan sisi yang siku-siku, ini kita sebut dengan sisi miring. Andaikan B ini kita kasih sudut besarnya alfa derajat, maka yang ini kita sebut dengan sisi samping. Sedangkan yang di depan sudut alfa atau sisi AC itu kita sebut dengan sisi depan. Maka Pythagoras berlaku sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Perhatikan sisi miring di sini adalah sisi BC. Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Dari yang ini kita dapat dari segitiga ini, maka kalau yang ditanya AB kuadrat adalah BC kuadrat dikurang AC kuadrat, atau AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Bagaimana cara mencari untuk BC-nya saja? Tinggal BC akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat, atau AB akar dari BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Analog juga untuk AC. Jadi AC adalah BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Sekarang kita berikan contoh. Andaikan contoh ini adalah PQR, segitiga siku-sikunya di R, dan panjang RQ itu kita andaikan 5, RP itu kita andaikan 3. Yang ditanya adalah sisi PQ. Kita perhatikan sisi PQ ini di depan siku-siku, berarti nanti rumus Pythagorasnya yang kita jumlah. Berlaku Pythagorasnya adalah PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah RQ kuadrat. PQ akar dari PR 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ditambah 5 kuadrat 25. Akar 34. Jadi panjang sisi PQ adalah 34. Bagaimanakah jika kalau sisi-sisi itu besarnya ada hubungan angka, misalnya 8 dengan 4. Kita contoh yang kedua, ini anggap contoh 1, contoh yang kedua. Segitiga PQR. Andaikan sisi PR itu 8, ini 4. Berapakah sisi PQ? Kita tidak usah susah-susah menggunakan teorema Pythagoras kalau angkanya ada hubungan, misalnya 8, 4, 6, ada angka yang bisa kita ubah. Di sini perhatikan angka 8.
angka 8 ini ada hubungannya 4, adalah 4 kali 2. Kita jadikan akar 2-nya 4. 2 masuk jadi akar, jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Sedangkan 4 ini adalah 4 kali 1. Artinya 4 akar 1. Perhatikan yang ditanya adalah sisi miring. Berarti kita jumlahkan. Yang di dalam akarnya saja yang kita jumlahkan. Jadi 4 akar 4, 4 akar 1. Berapakah sisi PQ? PQ-nya berarti 4 akar 4 tambah 1, 5. Boleh kalian cek menggunakan teorema Pitagoras seperti ini, bahwa PQ itu 4 akar 5. Selanjutnya contoh yang ketiga. Andaikan kita punya segitiga, tolong diingat di depan siku-siku itu adalah sisi miring. Ini segitiga ABC. Andaikan AB itu 6. Sedangkan AC kita kasih angka 3. Maka Pitagorasnya 3 dengan 6. 6 ini kita bisa ubah berpatokan dengan angka 3 sini. 3 kali 2 masuk dalam akar. 3, 2 kuadrat 4. Ini 3 berarti 3 akar 1. Yang ditanya bukan sisi miring, berarti kita kurangkan di dalam akarnya. 4 dikurang 1 jadi 3. 3 akar 3. Maka panjang BC 3 akar 3. Contoh yang keempat. Kita gunakan segitiga ini sisi siku-sikunya. Ini 10 akar 2. Andaikan kita kasih 10 akar 2, ini 5. Jadi yang ditanya adalah sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena di depan siku-siku. Ingat, di dalam sisi miring berarti kita jumlahkan nanti di dalam akarnya. Kita ubah dulu. 5 dengan 10, berarti 10 ini yang kita ubah. 5 kali 2, 10. Akar 2. 5 akar 2 ini kita masukkan ke dalam akar. 2 yang ini tetap. 2 ini masuk dalam akar jadi 4. 5 akar 8. Ini 5 akar 1. Sekarang untuk mencari sisi yang di depan ini, di depan siku-siku, berarti kita jumlahkan karena dia merupakan sisi miring. 8 tambah 1, 9. Jadi sisi ini 5 akar 9. 5 akar 9. 9 merupakan bilang kuadrat sempurna, bisa kita sederhanakan. Akar 9 itu 3. Jadi 5 kali 3, 15. Andaikan segitiga ini kita kasih huruf misalnya R, S, T, maka sisi RT-nya adalah 15. Selanjutnya contoh kelima. Andaikan sisi-sisi itu masing-masing punya akar. Misal sisi TS itu 6 akar 3, sisi RT itu 3 akar 5, dan siku-siku yang di sini. Yang ditanya adalah sisi miring. Ingat, yang ditanya sisi miring berarti nanti kita jumlah. Selain sisi miring berarti kita kurangkan. Oke. 3 akar 5, 6 akar 3. 3 dengan 6 berarti 6 ini yang kita ubah.
ini adalah 3 kali 2 akar 3. 3, 2 masuk di dalam akar seperti yang tadi, jadi 4 kali 3, 12. 3 akar 5. Yang ditanya sisi miring, berarti kita jumlahkan. Tinggal 3 akar 5, 3 akar 12. 12-nya kita tambahkan dengan 5. Maka 3 akar 17. RS adalah panjang RS 3 akar 17. Contoh selanjutnya, andaikan kita punya segitiga siku-siku. Kalau sepintas seperti tidak ada hubungan angkanya ya, padahal ada. Misalnya ada segitiga ABC, ini A, ini B, ini C. Misal AC itu 15, AB 12. Berapakah sisi BC? Kita tidak perlu lagi repot-repot dengan Pitagoras tadi, bahwa 5 kuadrat, 15 kuadrat, 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita ubah saja. 15 dengan 12. 15 ini 3 kali 5. 3 akar 25. 12 ini 3 kali 4. Jadi 3 akar 16. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 25. Yang ditanya sisi miring. Kalau ditanya sisi miring berarti jumlahkan saja 25 ditambah 16. Didapat 41. Jadi 3 akar 41. Begitu juga sebaliknya, seandainya 15 itu di sisi miring. 15 sisi miring, 12 di sisi sini, berarti yang ditanya bukan sisi miring, dikurangkan saja. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.